seperti di awal saya katakan tadi, kita ingin mengetahui bagaimana kinerja teman-teman, apa saja yang menjadi PAD untuk Kota Palangkaraya sendiri, dan potensi meningkatkannya seperti apa, kualitas, kuantitas SDM-nya seperti apa di tahun 2021. Dan juga kita akan membahas persiapan yang dilakukan teman-teman Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya menghadapi Natal dan Tahun Baru. Biasanya terjadi yang namanya arus balik, arus mudik. Nah, langsung saja kita bertanya dulu kepada Kepala Dinas, Pak Kadis. Sebelum kita memasuki ke hal tersebut, Pak, seperti saya katakan tadi, seperti apa sih teman-teman sendiri mempersiapkan? Biasanya kalau Tahun Baru kemudian Natal itu kan tidak hanya di Kota Palangkaraya tuh terjadi arus mudik, terjadi arus balik, tetapi sekarang kan yang menjadi kendala kan pandemi. Kemudian di mana-mana kita melihat di media massa orang harus melakukan yang namanya swab, orang harus melakukan rapid, kemudian antigen sekarang keluar. Tapi sebelum itu, Pak, sebelum lanjut lagi, saya ingin bertanya dulu gimana sih, Pak, untuk yang teman-teman dari Dishub sendiri memfokuskan tahun ini bekerja di tengah pandemi, Pak. Silakan. Baik. Terima kasih, Mbak Oblivian. Selamat malam para pemirsa Jurnal TV dimanapun Anda berada. Senang kami yang kedua kali hadir di studio ini. Berbagi informasi, Pak. Berbagi informasi bagaimana kita dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan ini sebagai pelayan publik dalam mewujudkan visi dan misi Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota Palangkaraya. Komitmen kami selalu yang terbaik untuk masyarakat Kota Palangkaraya. Yes. Sepanjang tahun 2020 ini, yang menurut hemat kami dan kita tahu bersama, tahun yang sangat sulit ya, sangat sulit dan penuh perjuangan. Bagaimana kita di tahun 2020 ini diberhadapkan dengan pandemi COVID-19. Sudah hampir 6 bulan lebih yang gitu. sungguh luar biasa dampaknya, baik dari sosial ekonomi maupun bagaimana layanan publik itu sangat terganggu. Namun demikian, dalam situasi seperti itu, ya pemerintah Kota Palangkaraya, kami dari Dinas Perhubungan tetap melakukan tugas tanggung jawab itu dengan penuh semangat dan tetap optimal. Nah, sepanjang tahun 2020 ini kurang lebih 6 bulan kami ada di pos Dibas itu untuk mengawal, menjaga agar masyarakat Kota Palangkaraya itu tidak terpapar COVID-19. Coba bayangin, 24 jam kami di jalan itu. 24 jam bersama-sama dengan TNI Polri, gabungan, Dinas Kesehatan, dan relawan-relawan yang mau mengabdikan dirinya membantu pemerintah Kota Palangkaraya dalam upaya memutus mata rantai pandemi corona itu. Oke, tapi kan itu tidak gampang, Pak. Masyarakat kan tidak bisa serta-merta menerima keberadaan teman-teman ini di sana. Sosialisasi yang dilakukan pada saat itu. Karena situasi ini adalah situasi yang keadaan ihwal memaksa menurut kemendaran kami. Karena namanya ihwal memaksa, kenapa? Karena ini kan masuk dalam kategori bencana nasional alam, bencana alam kan. Yang suka tidak suka, mau tidak mau, kita elaborasi antara sosialisasi dengan penindakan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kami itu kepentingan kita bersama, yang muaranya bagaimana kita menyelamatkan jiwa orang dari bahaya pandemi ini. Ya tentu kita harus melakukan tindakan itu. Jadi, ya menurut teori-teori hukum dari guru sejati saya, dari pakar-pakar hukum kan, dinamakan adil itu kalau aturan itu ditegakkan. Dan bagi siapa yang tidak tunduk dalam aturan itu, ya dia harus dapat punishment. Nah, kayak kami di Pos Dibas sudah jelas bukannya ada perwali 126 yang tidak memenuhi syarat masuk Kota Palangkaraya, ya kami harus putar balik paksa. Demikian sebaliknya, orang yang keluar dari Palangkaraya, balik lagi ke Palangkaraya, dia harus bersedia karantina mandiri. Nah, itulah yang kami lakukan di Dibas ini. Nah, jadi sosialisasi kita elaborasi lah dengan penindakan itu. Karena situasi tidak memungkinkan lagi, kita harus sosialisasi dulu, gitu.
Masyarakat itu udah cerdas, sudah tahu. Cuman yang namanya manusia kan tidak sama risetnya. Ada yang pura-pura tidak tahu, coba-coba macam-macam lah. Jadi terhadap virus itu. Tapi satu hal, kami tidak pernah bergeming itu. Iya. Tetapi pada kenyataannya kalau teman-teman mendetek sendiri dari catatan itu, untuk ketertiban masyarakat sendiri seperti apa, Pak? Nah, setelah kita melakukan itu, sampai berakhir pos 5 tanggal 31 Mei ya, 2020, dan gugus tugas dibubarkan, turun ke Satgas, sampai sekarang kan Satgas. Ya. Puji Tuhan, kami dapat berbangga, berterima kasih lah kepada masyarakat Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah yang mau masuk Kota Palangkaraya. Kita kemarin ada 2 pos Pak Hadut seberang yang disebut pos Beringin agak jauh dekat Bulan sana, sama pos Taruna ya Kelampangan perbatasan dengan Pulau Pisau. Di pos Beringin itu tingkat kepatuhan masyarakat itu sudah di kisaran 99,96%, hampir 100%. Di pos Taruna itu 98,28%. Itu kepatuhan. Jadi orang yang mau masuk Palangkaraya saat itu berdasarkan Februari 126 sudah mematuhi protokol kesehatan. Dia masuk ke Palangkaraya membawa, bahkan ada rapid test, swab loh. Bahkan para supir itu ya? Supir itu, semua tuh. Nah, karena mungkin waktu kita tegaskan tidak bisa masuk Palangkaraya mutar balik itu, mungkin dia sadar karena memang kepentingannya kan bukan untuk kepentingan siapa-siapa, dirinya sendiri kok, dengan keluarganya, demikian juga kan orang lain. Nah, jadi kami ya berbangga lah dengan kelelahan yang sungguh luar biasa, sampai kami juga kan banyak yang terpapar juga. Setelah itu kan banyak pasukan saya yang terpapar, tapi itu semua terobati dengan hasil yang didapatkan itu bahwa masyarakat sudah sadar dan paham. Tapi pada saat itu ketika teman-teman itu terpapar, Pak, tidak adakah kekhawatiran dari teman-teman sendiri akan dikatakan dari klaster baru, klaster perhubungan, seperti apa, Pak? Iya, kalau saat itu ya kami juga tidak sampai memikirkan ke sana. Yang kami lakukan itu, ya itulah tugas kami. Itulah tugas kami. Jadi kurang lebih 6 bulan itu, ya hasilnya itu ada 7 ya. Anggota saya yang itu harus dikarantina. Karena kan waktu menjaga tapal batas itu, Muslimah itu kan ada orang yang mencoba-coba masuk yang terpapar itu. Ya. Kontak dari situ. Iya, jadi waktu ngantar ke rumah sakit, dia nggak bisa lari kan itu. Iya. Nah, caranya orang bersangkutan itu kan sudah kan masih ngotot sih. Nah, begitu dibaca rapid test sama gitu, kok reaktif kok masuk gitu loh. Jadi biar enggak ini menjalan kemana-mana, sempat masuk Palangkaraya, kita takutkan seperti itu, ya kita paksa menahannya di pos dan angkat ke rumah sakit. Nah, dengan APD seadanya, coba bayangin, saking menggebu-gebunya kita. Saking semangat nggak memikirkan diri sendiri. Jangan sampai mereka ini menjadi carrier pembawa ke Palangkaraya sendiri. Oke, setelah melihat seperti ini Pak, kendala-kendala, kita masih pada posisi saya lihat di data hasil itu masih Kota Palangkaraya masih tinggi Pak untuk tingkat COVID-nya. Seperti apa teman-teman untuk mengantisipasi ini lagi Pak? Apakah nanti akan kembali lagi ke jalan atau seperti apa? Jadi gini, kita sebenarnya bagaimana arahan dari Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, bahwa mungkin se-Indonesia sama, ini instruksi Presiden kita dalam upaya mengelola persoalan COVID-19 ini kan ada 2 yang saya tangkap istilahnya. Istilah pertama ya seperti itu, menginjak gas dan rem itu berbarengan. Bareng. Nah, tidak boleh hanya menginjak gas terus, tidak boleh menginjak rem terus. Artinya dianalogikan ekonomi tumbuh, COVID-19 harus ditekan. Kan itu. Nah, ini harus dielaborasi. Ini bukan kerjaan gampang. Nah, karena kita tahu kalau sampai ekonomi kita lumpuh total, dampak sosialnya itu luar biasa. Bahkan keamanan pun terganggu. Lebih cepat
orang menderita karena tertekan tidak bisa melakukan aktivitas ekonominya daripada serangan COVID itu sendiri. Nah, kedua, nggak mungkin lah orang terus membunuh diri di rumah. Nah itu kan bisa butuh manusia butuh hidup juga. Macam-macam. Nah, ini adalah suatu dilema-dilema yang kita harus kelola. Mau tidak mau, suka tidak suka kita harus kelola. Karena ekonomi harus tetap. Coba bayangin, PIB kita mungkin saya pendapatan asli nasional dan daerah saya pikir semua drop. Menurun. Punya hotel, pajak restoran, pajak hotel, macam-macam. Ya. Nah, itu pasti berdampak. Nah, oleh karenanya ya kebijakan pemerintah setelah gugus dini sudah mulai membuka akses dengan catatan dengan tetap patuh pada protokol kesehatan. Nah, ini dia. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah masyarakat itu sekarang sudah sungguh-sungguh mau memproteksi dirinya? Nah, ini yang sulit nih, karena tidak semudah yang kita ucapkan itu. Bagaimana mengubah mindset masyarakat kita dengan kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru ini. Nah, kan dengan kebiasaan baru ini tidak ada. Nah, namun demikian kita tetap terus ibarat air menetes kan, netes kan air kerak ini juga kan, dan juga kan ibarat batu itu kalau ditetesin air terus dia kan pasti berlubang dia batu. Berarti terpaan dari semua sisi secara masif. Ya, secara masif tetap kita lakukan karena dinas perhubungan masih tergabung dalam satgas dengan jumlah yang sangat berkurang memang. Tapi kami dari dinas perhubungan tetap membackup satgas di luar dari struktur satgas. Karena kami tahu ini adalah bagian dari tugas dinas perhubungan sehari-hari. Sehingga begitu kami di jalan itu tetap kami ikut mensosialisasikan prokes Perwali nomor 26 itu sendiri. Nah, sampai mungkin Mbak mendengar, melihat ada kami merekam debit suara 4 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Dayak, bahasa Banjar, dan bahasa Inggris. Karena kami berpikir, karena saya melihatnya apa caranya ya. Berarti dibutuhkan inovasi juga improvisasi. Nah, itulah inovasi dari Dinas Perhubungan untuk membackup satgas, karena kebetulan juga saya wakil ketua harian satgas. Artinya ya dalam hati saya harus memperkaya terobosan gerakan supaya, karena satgas kan terbatas jumlah personilnya, waktunya. Nah, apa salahnya saya elaborasikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan itu sendiri. Jadi sambil kami mutar-mutar, melihat lampu merah, karena kami tiap jam itu mutar-mutar ada lampu merah loh. Ada yang mati enggak? Nah, sambil melihat ada orang enggak di perempatan itu mengemis sama berjualan sama kan bahaya itu. Nah, disitulah kita kesempatan mensosialisasikan itu. Sampai lah, Mbak bisa lihat itu sebentuk ada namanya tim 12. Setiap hari 24 jam ini mutar-mutar lorong ke lorong, komplek perumahan ke perumahan, halu-halu itu dengan cara manual bermutar itu suara, begitu suara itu agar masyarakat kita ini terketuk hatinya. Karena setiap sosialisasi itu tidak boleh sekejap, dia harus konsisten, terus dan menerus. Baru dia akan mencapai sasaran. Karena memang ini adalah kebiasaan baru. Bagaimana orang harus menggunakan masker, menjaga jarak seperti kita saat ini harus diatur sedemikian rupa. Jadi pusat-pusatnya kantor pemerintah, pusat keramaian, rumah sakit, hotel, restoran, kami himbau melalui surat wali kota Palangkaraya agar memutar itu sekali 30 menit, mutar terus. Coba nanti Pak dengar nih, rumah sakit, di hotel, di warsa, pokoknya semua hotel itu diputar suara itu. Kalau melihat dari data yang ada, bagaimana respon dari masyarakat sendiri, Pak? Puji Tuhan, masyarakat sangat luar biasa mengapresiasi. Sangat luar biasa. Bagaimana caranya membuat masyarakat ini ketika dia menggunakan masker, tidak menggunakan masker, itu merasa ada sesuatu yang kurang? Iya, justru itu. Nah, dengan kita memutar itu terus, kami istilahnya ini tujuannya, sasarannya adalah bagaimana bisa kita mendorong masyarakat ini pribadi lepas pribadi, kelompok lepas kelompok, ada
budaya baru Adaptasi kalau tidak pakai kebiasaan masker. baru, ya. Ada budaya baru kalau tidak mematuhi komunikasi aman. Oke. Nah itu target kita. Oke, kemudian yang ingin saya tanyakan Pak, kebijakan tahun 2020 kemarin kan pasti sudah disusun selama setahun. Kemudian tiba-tiba di tengah jalan Pak, ada hal seperti ini, insidentil, bukan insidentil saja, memang insiden ini sudah terjadi. Kemudian pola-pola teman-teman itu berubah, anggaran dan lain sebagainya Pak, infrastrukturnya yang harusnya misalnya di akhir 2020 ini target kita A, kemudian ternyata harus jadi ke plan B Pak, seperti apa? Ya, pertanyaan yang sungguh luar biasa pertanyaannya. Bagi kami Dinas Perhubungan, ya karena ini adalah kebijakan nasional, Ya. ya kan? Terutama juga kebijakan pemerintah Kota Palangkaraya kan, itu kan ininya harus nanti turun secara ini terkoordinasi bagaimana daerah mendukung program Pemerintah pusat, ya. Nah, suka tidak suka, mau tidak mau, semua kan berubah. Iya. Tapi kami di Dinas Perhubungan dengan perubahan itu tidak ada ngaruh apa-apa, tidak ada pengaruh apa-apa. Misal, itu tugas kami. Saya misalkan harusnya pada bulan-bulan sebelumnya nih, misal memasang rambu-rambu di sekian titik di Kota Palangkaraya, sampai misalnya pelabuhan, memperbaiki atau yang kita namakan itu pemeliharaan. Tetapi ketika ada COVID, nah anggaran itu kan bergeser Pak. Lah seperti apa ini untuk mengantisipasi, untuk tetap berjalan program yang ada, tetapi dibarengin dengan berjalannya teman-teman mengatasi, menanggulangi COVID ini sendiri. Ya, terima kasih. Puji Tuhan, saya pikir pemerintah Kota Palangkaraya sudah sungguh luar biasa punya strategi dan kebijakan untuk mengelola persoalan ini. Kalau tadi yang Mbak bilang tadi ada bergeser-bergeser, ada yang dibumi, kan ada PBD perubahan. Nah, kami Dinas Perhubungan dan bahkan seluruh OPD yang ada kembali bisa melakukan itu dalam PBD perubahan. Skala prioritasnya juga bergeser pasti. Tidak juga. Kayak kami nggak ada perubahan. Sekarang prioritas sudah berubah. Cuma hanya menunggu waktu saja. Tapi tetap skala prioritas itu tetap dilaksanakan. Nah, kami di Dinas Perhubungan karena kebetulan layanan-layanan publiknya itu ada di bumi, ya tetap jalan saja. Jalan, nggak ada yang berubah itu. Hanya menunggu waktu aja di perubahan tentang anggaran. Dan juga tambahan pekerjaan teman-teman. Iya. Nah, jadi hanya tambahan pekerjaan aja, karena ini panggilan tugas. Yang saya bilang tadi 24 jam harus dibahas. Selebihnya, ya rutinitas kita yang di jalanan kok. Nah, seperti itu, jadi nggak ada pengaruh yang terlalu apa enggak. Tapi, nah saya pastikan pemerintah Kota Palangkaraya sudah sungguh luar biasa, arif dan bijaksana mengelola anggaran itu dalam mengelola bagaimana pandemi COVID-19 ini bisa berakhir di Palangkaraya. Oke. Ada yang menjadi penasaran saya Pak. Ketika berada di jalan, seringkali kita melihat ada Polantas, ada Dishub. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya, seperti apa sih Pak wewenangnya teman-teman ini, Polantas mana, Dishubnya mana? Memang kita tahu mereka adalah penegak peraturan juga. Nah, tetapi untuk lebih jelasnya mungkin setelah ini bisa dijelaskan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka.
Tabe selamat, linggo nalatai, salam sujud kerendem malempang, adil katalino, bocaramin kasaroga, basengat kajubata, harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saudara-saudaraku umat Kristiani yang berbahagia. Tidak terasa kita telah memasuki akhir tahun 2020. Meskipun COVID-19 melanda, namun kita harus tetap hidup berdampingan dengan COVID-19 dalam suasana new normal atau normal baru. Namun tidak menyurut aktivitas dan karya kita kepada masyarakat dan negara. Saya Haji Marwadi, Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, menyampaikan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Kiranya sukacita Natal bawa kebahagiaan dan kedamaian bagi saudara-saudara yang merayakan dan membawa berkah bagi kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Tema Natal, Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Mereka akan menamakan Dia Immanuel. Matius 1 ayat 23. Immanuel berarti Allah beserta kita. Walaupun kita di tengah-tengah pandemi yang sulit ini, sukacita Natal dapat kita rasakan karena Allah Kristus Tuhan kita hadir di tengah-tengah kita semua. Kami, Gereja Resort Gereja Kalimantan Tengah, Kalimantan Raya, mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Tetap gunakan masker, rajin cuci tangan dengan sabun pada air mengalir, jaga jarak kami, jaga kesehatan, tetap beraktivitas secara rutin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Cuci tangan itu penting untuk mencegah datangnya penyakit. Mudah kan mencuci tangan? Di tengah kondisi keprihatinan karena kita sedang dilanda pandemi COVID-19, namun kita masih diberi kesempatan untuk dapat merayakan Natal tahun 2020 ini.
Kita patut bersyukur karena masih ada Tuhan berada di tengah-tengah umat Kristiani. Sesuai dengan tema Natal 2020, mereka akan menamakannya Immanuel. Keluarga besar Universitas Kristen Palangkaraya mengucapkan Selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2021. pada segenap keluarga besar Kristiani dimanapun berada. Immanuel, Allah beserta kita. Tetap taati protokol kesehatan. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Mumpung lagi di Jakarta, mau reuni apa ketemu sama temanku yang katanya kerja di sini? Maaf Bu, Ya? harap mengikuti protokol dulu. Oh iya iya. Tuh Bu, Apa maskernya lagi? tolong dirapikan. Udah bener. Ya, makasih ya. Bu, jangan cuci tangan di tempat yang diberikan tanda X. Lah kenapa, Tam? Ibu sudah benar cuci tangan, tapi ibu juga harus ingat, jaga jarak aman minimal 1 meter. Ya Bu, 3M itu sepaket, lakukan semuanya. Menurut riset, Oh iya iya iya. Ini ibu kan dokter yang sering ngomong tentang COVID-19 tuh. Bapaknya itu juga. Ini kan bapaknya yang Iya Bu, beliau ini ketua tim pakar Satgas COVID-19 sekaligus juru bicara pemerintah. Ini kesempatan langka buat saya ini. Pak Satpam, tolong fotoin saya bertiga ini ya. Dan ingat, tetap pakai masker ya. Iya. satu lagi, tetap jaga jarak. Sudah dibilang gitu kayak tadi lupa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka pada malam hari ini dengan tema perbincangan kita Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya kemarin dan gaungnya di tahun 2020. Tadi kita sempat membahas banyak bagaimana program teman-teman di Sub di tahun 2020 ketika harus berhadapan dengan COVID. Kemudian pertanyaan berikutnya juga, ketika kita di jalan melihat ada teman-teman Polantas, kemudian ada Dinas Perhubungan, nah yang menjadi wewenang fungsinya ini seperti apa? Langsung saja dengan Pak Kadis, seperti apa itu Pak? Penasaran kita di sini Pak. Baik, makasih. Jadi sebelum saya menukik kepada pertanyaan, Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas itu adalah undang-undang organik yang lahir dari rahim perhubungan. Ya. Nah, karena seiring dengan kebijakan-kebijakan pemerintah mengikuti dinamika perkembangan zaman, Polri dalam hal ini Lantas dengan perhubungan ini Seperti mata uang. iya, ini kayak kembar nih, kayak kembar. Nah, di mana ada perhubungan, Lantas itu pasti ada. Iya. Nah, melihat konteks kegiatan apa yang dilakukan. Nah, yang membedakannya di mana? Selain seragamnya jelas, kemudian Ya, udah pasti lah. kelihatan. Kalau perhubungan kan tidak bisa melakukan pro justisia, menilang seperti di undang-undang yang selama ini yang Lantas lakukan. Iya. Nah, yang kedua, perhubungan dalam melakukan tugas di lapangan itu kan bukan pro justisia, ya seperti yang dilakukan Lantas tadi. Iya.
melakukan penindakan. Iya, karena itu sudah ada kewenangan masing-masing. Yang bisa perhubungan lakukan adalah melakukan penindakan yang non pro justisia. Contoh realnya? Contoh, mobil melanggar marka jalan, kita bisa kan? Nah, ya kan? Nah, tapi kalau ada kecelakaan di jalan itu bukan tunangan perhubungan. Nah, itu salah satu contoh konkretnya. Nah, misalnya melanggar lampu merah. Ya. Nih, itu udah wilayahnya lantas. Nah, jadi perhubungan itu masuk dalam wilayah penindakan yang non pro justisia. Dalam tanda kutip orang mengatakan kalau istilah kerennya pembisiknya. Boleh juga. Karena tadi kan bar nih. Iya kan? Nah, karena gini, coba lihat. SIM di lantas. Ya. Tapi kalau KIR di perhubungan. Bagaimana supaya laik jalan, selamat di tujuan, laik fungsi di jalan, supaya tidak terjadi kecelakaan tunggal apa sebagainya, demi keselamatan nyawa kan, Undang-Undang 22 tahun 2009 kan itu, supaya laik jalan. Itu ranahnya perhubungan karena dengan ada KIR. Ini ada KIR itu, uji KIR itu namanya. Nah, karena siapa pengguna jalan itu kan, semua pengguna jalan kan harus di KIR sebetulnya. Nah, itu tugas perhubungan. Nah, yang karena ini sudah mekanisme, sudah kebijakan nasional, ya kita harus, yang saya bilang tadi, ini berelaborasi lah. Makanya Polri dalam ini lantas dengan perhubungan ini kembar nih. Di mana ada lantas, pasti sebelahnya itu. Iya, boleh itu. Nah, kalau yang kita, apalagi yang kita lihat sehari-harinya, misalnya karena dalam penanganan COVID ini misalnya, karena kita kan satgas antara Polri dan perhubungan ada di sana. Nah, misalnya ada kegiatan kayak ini misalnya, ada kegiatan operasi lili atau operasi ketupat yang memang program kegiatan Polri. Ya, Polresta itu selalu meminta kita personil membackup mereka. Jadi elaborasi lah, berkoordinasi selalu itu. Demikian juga perhubungan. Kami selalu meminta backupan Polresta kalau ada kegiatan-kegiatan di lapangan. Ada giat. Nah, gitu dia. Walaupun rasanya beda-beda tipis, tapi tupoksinya jelas di sini. Iya, jadi itu tadi mata. Iya, jadi saling sporting nih. Misalnya di jalan nih, di jalan. Nah, saya ada membuat inovasi tahun ini supaya Dinas Perhubungan ini benar-benar nyata kehadirannya, dinikmati masyarakat Kota Palangkaraya nyata dan langsung untuk mewujudkan visi misi Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota itu. Pernahkah Mbak melihat sekarang di jalan itu ada orang perhubungan memandu mutar mobil di pertigaan di perapatan nggak ada lampu merah? Ada kan? Nah, itu ada. Ada orang perhubungan membantu gatur, ada orang meninggal misalnya, membantu mengawal ke pemakaman, membantu orang menikah. Ada di situ. Artinya kita bahu-membahu mendukung lantas Polri juga. Karena kita sama-sama menjalankan Undang-Undang yang 22 tahun 2009 ini. Bedanya itu tadi, yang kita tidak bisa melakukan tindakan yang sifatnya pro justisia, karena itu adalah kewenangan daripada lantas Polri. Nah, gitu dia. Oke, sudah ketemu nih di sini anunya nih. Kemana dan seperti apa wewenangnya? Oke, kita lanjut. Untuk Natal Tahun Baru sendiri, sudah mulai digadang-gadang di media massa nasional bahwa teman-teman Dinas Perhubungan harus berperan lebih aktif lagi. Kita tadi melihat di media massa bahkan ada yang namanya sekarang rapid test antigen penumpang baik darat, laut, udara wajib, dan dalam tanda kutip pengawasan dari teman-teman di SUB juga. Seperti apa Bapak menanggapi ini? Baik, sebenarnya waktu yang sama ini karena jelang Natal berelaborasi ini saat ini juga jam yang sama kita ada rapat koordinasi
Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah dengan Balai 16 Kementerian Perhubungan melalui Zoom meeting. Tapi karena saya sudah jauh-jauh hari mengukirkan kita harus ketemu di studio Jurnal TV ini yang untuk sosialisasi yang jelasin karena sebentar lagi jadi tahun baru. Persiapan kita, iya betul. Sangat tinggi. Nah, inilah yang kita sekarang mau melakukan rapat koordinasi dalam rangka mengimplementasikan tadi apa yang Mbak bilang tadi yang segala gen budi, rapid test, antigen. Dan di setiap pelabuhan udara, laut, udara, darat harus. Nah, inilah yang menjadi kewajiban kita mendukung kebijakan daripada Menteri Perhubungan tentang ini. Nah, soal gimana nanti kami kan memerlukan lagi petunjuk lebih lanjut. Ya, lebih lanjut seperti apa? Karena kalau sudah di udara, pelabuhan laut, udara itu kan kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan dari Dinas Perhubungan kabupaten kota. Kita menjaga yang di air ini. Iya, kita hanya yang di air di darat ini masih mobile-nya. Ini mungkin nanti gimana kita mau mengimplementasikan ini di lapangan. Ya, paling tidak setidaknya yang kami lakukan sama seperti yang kemarin libur panjang. Saya pikir ini nggak jauh berbeda. Kemarin kan kita langsung ke Biro Travel. Kita sosialisasikanlah agar mobil ini, travel ini mengangkut penumpang yang sehat. Ya kan? Penumpang yang sehat. Nah, pertanyaannya sekarang. Nah, apalagi saya baru dengar istilah ini apa? Antigen ini seperti apa? Saya belum tahu saya jujur. Nah, ini yang kita nanti mau ini. Nah, apakah ini karena begini? Karena tidak semua masyarakat ini paham dan tidak semua masyarakat ini kemampuan ekonomi yang sama. Kan itu. Nah, ini bagaimana nanti pasti ada problematikanya di lapangan. Yang rapid test kemarin kena biaya kita juga masyarakat. Iya, yang rapid test saja sudah ini gitu loh. Kalau saya sebetulnya mohon maaf, kalau memang sudah ada vaksin itu, ya segeralah itu. Nah, seperti apa? Gitu loh. Nah, kalau di ini saya bersedia, saya divaksin saya. Mungkin pasukan saya ada orang perhubungan siap divaksin duluan sebagai yang vaksin sudah siap. Nah, jadi menjelang akhir tahun ini kan ya kalau memang ada vaksin itu sudah oke, sudah siap ini ya segeralah itu. Itu kalau harapan kita. Nah, untuk mengantisipasi ya tadi yang kita bahas ini perpindahan jelang Natal kan biasanya pulang kampung pasti tahun baru merayakan sama. Nah, kemarin kan kita udah buktikan nih, sekarang kan banyak klaster baru bertumbuhan nih karena kemarin kita libur panjang kan. Nah, itu yang saya bilang tadi. Nah, untuk menyadarkan masyarakat kita ini memang tidak semudah yang kita ucapkan. Ya seperti Bapak katakan tadi harus masif. Harus masif dia. Sosialisasi tiada hentinya. Nah, oleh karenanya ya harapan kita ya tolonglah masyarakat semua, marilah dengan kesadaran masing-masing. Ya kita tunduk dan taatlah kepada protokol kesehatan itu, hanya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak itu. Nah, inilah yang persoalan sekarang. Jaga jarak pun masih wilayah perdebatan nih. 1 meter, 2 meter pun jaga jaraknya. Kalau ini terpal itu tetap itu. Itu kan pemahaman saya. Itu kan masih wilayah perdebatan, jaga jarak, hindari kerumunan. Nah, satu sisi kita sudah memberikan izin ada pesta dengan kapasitas sekian. Ibadah juga sudah mulai jalan. Ibadah sudah jalan. Nah, coba lihat nih, klaster baru kan? Nah, makanya saya juga mengimbau saudara-saudara saya yang seiman dengan saya, umat Kristiani, ini juga saya perlu mengimbau, menyentuh hati kita bahwa kita dalam melaksanakan ibadah untuk memuji Tuhan itu tetap kita dalam koridor punya hikmah.
punya hikmat. Kita berhikmat, harus berhikmat. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk berhikmat kok. Kalau sudah tahu ini COVID seperti ini, ya udah kita berhikmat. Gitu loh. Nah, oleh karena anjuran. Iya, ditaatilah betul-betul anjuran pemerintah itu. Dibantulah pemerintah, dibantulah Satgas untuk mentaati prokes itu secara konsisten. Konsisten. Itu. Nah, coba. Baru-baru ini ada klaster baru. Ada di rumah ibadah tertentu 47 terpapar. Mungkin belum yang lain karena belum di ini loh. Itu baru yang ketahuan tuh. Nah, mungkin yang lain udah banyak nih. Bertambah 2 menjadi 49 kemarin, Pak. Jadi oleh karenanya ya saya umat Kristiani yang saya kasihi dan yang saya banggakan, tetaplah berhikmat. Berhikmat. Itu. Kalau enggak protokol kesehatan ini nanti tidak jalan dan COVID ini tidak akan cepat berakhir. Nah, itu yang saya secara khusus bagi saudara-saudara kami umat Kristiani yang kami kasihi dan yang kami banggakan menjelang Natal ini. Artinya, marilah kita rayakan Natal ini dengan penuh hikmat. Hikmat. Ya, hikmat itu mungkin sama harati ya. Boleh ya? Boleh ya digabungkan ya. Hikmat dengan harati kan agak-agak ini ya, sama ya. Artinya bijak lah gitu loh maksud saya, gitu loh. Nah, jadi kalau sudah saya nggak bisa memastikan karena tanggal 24 malam 25 26 itu pasti orang berkumpul. Pasti orang berkumpul tuh. Nah, oleh karenanya ya kembali lagi, marilah kita berhikmat. Mari kita berhikmat tanpa dengan tidak mengurangi makna daripada Natal itu sendiri. Kalau yang untuk mudik sendiri, Pak, mudik, arus balik seperti apa? Walaupun libur panjang katanya kan ditiadakan, tetapi kan itu tidak menutup kemungkinan. Nah, ini problemanya antara dan solennya ini nanti. Memang tidak libur panjang. Tapi bolehlah kita memaksa orang untuk kan nggak bisa. Tinggal tetap. Iya, satu-satunya yang paling sederhana. Pertama adalah kerjasama yang baik antara pengelola transportasi dengan pemerintah. Ya kan? Antara regulator dengan si pengelola usaha ini gitu loh. Mari kita kerjasama moda transportasi. Artinya kalau misalnya moda transportasi 50% 50%. Harus pakai masker ya pakai masker. Paling tidak kayak kemarin yang libur panjang kita ada kasih pengumuman, kasih selebaran surat edaran dari Wali Kota Palangkaraya agar pengelola transportasi ini mengangkut penumpang itu yang layak sehat. Dan membatasi jumlah penumpang dengan jarak duduk yang sudah diatur. Temuan di lapangan seperti apa, Pak? Sementara temuan di lapangan kemarin tidak terlalu relatif mematuhi. Nah, tapi kan nggak tahu kita di jalan apakah ada naik pun nggak tahu kita. Tapi sepanjang yang kita ketahui ya relatif agak itu mematuhi itu. Nah, himbauan kita ya ke depan tentunya kerjasama yang baik lah. Kerjasama yang baik antara pengelola moda transportasi dengan pemerintah. Tanpa itu kita tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak efektif gitu. Sebanyak apapun aturan itu, kalau kerjasama yang baik dengan tidak penuh keikhlasan melaksanakan itu, ya sia-sia. Oke, kita beralih lagi Pak untuk yang permasalahan parkir. Karena sekarang di Kota Palangkaraya aja sudah mulai ramai di masalah parkir. Seperti apa teman-teman dari Dinas Perhubungan itu untuk mengatur ini menjadi ranah wewenangnya. Kemudian bagaimana teman-teman dari perhubungan ini untuk melihatkan PAD di parkir itu sendiri, Pak? Silakan. Baik, pertanyaan pamungkas sudah sangat seksi banget ini tentang parkir ini. Karena parkir ini seksi nih, semua kepentingan ada di sini. Semua mau menjadi pengelola parkir. Nah, satu hal, terima kasih buat Bapak Ibu semuanya pengelola parkir yang ada di Kota Palangkaraya yang sekarang berjumlah 248 pengelola. Di Kota Palangkaraya. Iya, Palangkaraya. Ini yang terdata, Pak. Yang resmi lah yang kita keluarkan. Dengan ada zukir itu udah hampir 600-an lah.
Karena satu pengelola itu kan bisa mempekerjakan beberapa jukir gitu loh, ya kan? Nah, semangatnya adalah mari kita sama-sama berperan aktif, berpartisipasi untuk membangun Kota Palangkaraya dengan kita bisa berkontribusi meningkatkan PAD. Iya. Kalau untuk tahun ini sendiri Pak, tahun-tahun COVID dalam tanda kutip penurunan PAD berapa persen? Puji Tuhan. Nah ini, itu yang saya bilang tadi, kebijakan pemerintah yang menyeimbangkan antara ekonomi, pertumbuhan ekonomi dengan pemutusan mata rantai corona. Kami kalau dari parkir kemarin kan targetnya karena diturunkan 600 juta, sekarang sudah hampir 1 miliar. Oke. Berarti 200 sekian persen kita udah melampaui parkir itu. Tapi kita tidak berhenti di situ, karena potensi itu sebenarnya masih banyak. Nah, perlu kami sampaikan kepada seluruh pemirsa dan masyarakat Kota Palangkaraya, kota cantik yang kami banggakan. Kalau PAD kita ini kan meningkat, dia akan berbanding lurus dengan pembangunan yang meningkat. PAD meningkat, layanan publik pastilah meningkat. Nah, jadi kami dari Dinas Perhubungan ada dua tugas tanggung jawab. Dua tugas pokok utama. Pertama kan tugas layanan publik. Kedua kami meningkat untuk PAD. Nah, ini kita elaborasi layanan publik. Mbak udah lihat sendirilah seperti apa di jalan, seperti apa kami membangun traffic light, warning light, marka jalan, menata semua jalan itu dengan fasilitas keselamatan jalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Kota Palangkaraya telah kita udah lakukan itu. Nah, sekarang kami membenahi bagaimana fokus untuk peningkatan PAD ini. Nah, di Perda nomor 3 tahun 2015 tentang parkir di tepi jalan umum, saya sudah mau membuat terobosan-terobosan baru dan kita udah laporkan itu kepada pimpinan bahwa ada yang kita buat sekarang. Klaster 1 kan itu yang parkir sekarang, yang dikelola oleh jukir. Yang ketiga lah. Kedua, sekarang adalah parkir di tepi jalan umum. Itu kan subjek objeknya kan gerobak, ya kan? Kereta gandengan, ya, yang menggunakan bahu jalan itu untuk berdagang. Misalnya kan banyak mobil-mobil berjualan di bahu jalan kan Pak? Iya. Tetap wajib parkir itu. Iya, yang kita data sekarang hampir berjumlah 1.500-an itu loh. Sekota Palangkaraya. Yang 88% itu adalah saudara-saudara kita yang merantau ke Palangkaraya untuk mencari kehidupan. Nah, coba bayangin, ini kan potensi yang kita harus gali. Ada dua Pak, berarti yang mereka kenakan yang pertama adalah parkir sendiri, yang kedua retribusi untuk mereka berdagang. Iya, karena itu masuk dalam parkir, karena parkir di tepi jalan umum di Perda nomor 3 2018 itu kan ada gerobak, ada mobil, coba lihat di pinggir jalan itu, jual bakso pakai mobil di pinggir jalan itu loh, itu kan bahu jalan, digunakan untuk tepi jalan umum itu. Belum lagi showroom mobil yang menggunakan bahu jalan, berjualan mobil di situ, yang mobil second itu. Coba lihat, ini kan potensi yang kita harus gali. Kalau dari data sendiri, kira-kira kalau ini benar-benar dikelola dengan baik, berapa Pak PAD? Luar biasa, PAD kita pasti meningkat. Tetapi kan tidak serta-merta mereka mau. Bagaimana teman-teman mensosialisasikan? Kita udah sosialisasikan, sudah, ini sosialisasi sudah nih. Kemudian penerimaan mereka kan seperti saya katakan berpikir dua, kami dari segi sewa aja dan tanda kutip retribusi ditarik berdagang, kemudian retribusi parkir. Seperti apa nih Pak? Ini kan kewajiban. Kewajiban. Ingatlah, retribusi dan pajak kan bukan izin. Pajak dan retribusi adalah kewajiban warga masyarakat. Retribusi itu kan kita siapkan fasilitas. Jalan itu bukankah itu fasilitas? Yang digunakan oleh orang-orang sekarang berjualan di pinggir jalan itu. Tapi ada hal lain. Iya. Lalu yang kedua, nanti kita mau buat tahun depan. Inovasi yang kita bangun. Yang ketiga adalah parkir berlangganan. Nah ini, ditahan dulu Pak sampai parkir berlangganan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka.
mumpung lagi Jakarta. Mau reuni apa ketemu sama temanku yang katanya kerja di sini? Bu, Ya? harap mengikuti protokol dulu. Oh, iya. Bu, maskernya tolong dirapikan. Udah benar. Ya, makasih ya. Bu, jangan cuci tangan di tempat yang diberikan tanda X. Lah kenapa, Tom? Ibu sudah benar cuci tangan, tapi Ibu juga harus ingat, jaga jarak aman minimal 1 meter. Ya Bu, 3M itu sepaket. Lakukan semuanya. Menurut riset, Oh, iya. Ini ibu kan dokter yang sering ngomong tentang COVID-19 toh? Bapaknya itu juga. Ini kan bapaknya yang... Iya Bu, beliau ini ketua tim pakar Satgas COVID-19 sekaligus juru bicara pemerintah. Ini kesempatan langka buat saya ini. Pak Satpam, tolong fotoin saya bertiga ini ya. Dan ingat, tetap pakai masker ya. Iya. satu lagi, tetap jaga jarak. Sudah dibilang gitu kayak tadi lupa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita hari ini Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya kemarin dan gaungnya di tahun 2020. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita pada malam hari ini. Pak, sekaligus menjawab pertanyaan yang masuk dari pemirsa dari Bapak Altius Gereng Bangkirai di Jalan RT Amilono. Pertanyaannya adalah bagaimana tata aturan perparkiran, itu yang pertama. Kemudian di mana saja sih parkir itu boleh dipungut dan siapa saja yang boleh mengelola perparkiran, karena selama ini sering mendengar ada rebutan dalam tanda kutip lahan parkir. Pak, silahkan. Makasih Pak Altius, makasih banyak. Ini luar biasa pertanyaannya. Pertama, langsung saja, siapa saja boleh pengelola parkir, asal memenuhi syarat tentang itu. Nah, syaratnya apa aja Pak? Syaratnya sekarang, pertama dulu, lahan parkirnya itu di mana? Kan ada rencana rentek namanya. Layak enggak di situ parkir? Mengganggu lalu lintas enggak? Ada analisis lah, tidak serta-merta. Ada yang dipertimbangkan, ada yang sama sekali tidak boleh. Kalau seperti pasar malam yang mendadak dangdut aja ada? Nah, kalau pasar malam, nah nanti kita lari ke situ nanti. Ada parkir mendadak, ada aja. Nah, kedua, tadi kan siapa boleh? Ya. Yang kedua, yang mana ininya? Parkir di tepi jalan umum. Tepi jalan umum ini kan ada di dalamnya rencana umum milik jalan. Ya. Ada daerah milik jalan. Ya kan? Nah, itu masuk dalam parkir tepi jalan umum. Nah, soal tadi ada yang rebutan lahan. Ya, rebutan lahan parkir. Saya harus sampaikan, yang sah dan legal mengelola parkir adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan. Dan pada saat itu ketika ada lahan parkir berarti ada legalisasi berbentuk tulisan. Ada berbentuk dia SK. Ya. Ini apa kontrak kerja antara. Itu ditempel di lahan parkir itu atau seperti apa Pak untuk menyatakan itu legal? Nah sebentar, itu dulu. Inilah yang dibilang legalnya. Legal parkirnya kan itu dulu. Jadi ada perikatan antara si pengelola dengan pemerintah Kota Palangkaraya, dalam hal ini Dinas Perhubungan. Dengan syarat-syarat yang tadi sangat sederhana kok syaratnya, tidak terlalu rumit itu. Nah, nanti inilah prioritas kita nanti ke depan di tahun 2021 ini kita akan membuat pengumuman dalam berbentuk apakah spanduk, apakah baliho, apakah banner, atau apakah nanti berbentuk rambu. Disitulah parkir. Tapi untuk saat ini kita nanti masih menyampaikan ke media sosial mana titik-titik parkir yang legal itu. Ya. Bagaimana Pak dengan ada parkir berlangganan dan tidak berlangganan? Contoh, toko ini gratis parkir, toko ini berbayar, itu seperti apa Pak? Nah, kalau yang toko kan ada yang bayar pajak. Kayak diinkludkan menjadi satu di situ. Ya, pajak parkir. Nah, itulah nanti ya silakan nanti bertanya kepada Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah. Kami kan di retribusinya. Retribusi itu kan di tepi jalan umumnya. Ya kan? Nah, nanti itu bedanya. Yang pasti
kami harus sampaikan, tidak ada jual beli lahan parkir, nggak ada. Ya. Karena jalan itu bukan warisan itu milik negara, milik pemerintah. Yang pasti yang bisa mengelola parkir adalah yang diberikan oleh izin pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Perhubungan. Dan harus mengajukan. Iya, dan harus mengajukan tertulis. Yang selanjutnya, kami untuk menghindari piutang daerah. Piutang daerah. Sekarang selama tahun ini kami melakukan kebijakan bahwa parkir dibayar dulu. Jadi dalam setahun itu 4 kali kontrak parkir. Karena nanti bulan keempat kalau nanti ramai kan kita harus hitung ulang. Yes. Nah, supaya tidak terjadi kurangnya PAD kita gitu loh. Nah, kebocoran itu. Nah, jadi oleh karenanya kami untuk bisa mengelola parkir dia harus bayar dulu. Dari hasil kajian di lapangan melihat kapan ramainya, kapan sepinya, kan itu. Analisis. Ada analisis ke lapangan. Kesimpulannya kalau pertanyaan Pak Tius ini, kalau misalnya ingin menjadi salah satu pengelola parkir, datanglah ke Dinas Perhubungan. Ya, bawa permohonan, syarat-syaratnya. Ya. Lengkapi itu. Iya, silakan datang ke Dinas Perhubungan, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, buat permohonan, buat sketsa awal di mana letaknya, lalu nanti kita buka database. Sudah ada nggak pengelola itu belum? Nah, itu tadi yang berebut tadi. Itu salah satu. Nah, karena kita kan ada database-nya nih. Ada database. Misalnya jalan A, siapa pemilik parkir di situ, pengelolanya. Siapa jukirnya ada di situ. Seret, keluar nanti itu. Sekarang kita lagi benahi pelan-pelan nanti supaya Mbak Olivia juga nanti melihat melalui Google Play gitu kan. Klik keluar nanti. Siapa zukirnya di sana, ada fotonya. Siapa pengelolanya ini. Seperti yang Bapak pernah katakan dulu, mereka pun jukir akan dididik. Karena mereka adalah menjadi duta budaya dan duta pariwisata. Nah, nanti ke depan ini kita pelan-pelan kita benahi. Nah, 2021 ya kita akan realisasikan itu supaya dengan seragam resmi yang seperti Bapak katakan. Zukir ini juga perlu kita dandani ini. Kita harus bina ini. Agar stigma masyarakat sudah meninggalkan stigma lama lah. Nah, ini tugas kita di Perhubungan. Betul. Jadi kita manusiakan mereka. Nah, terakhir Pak, untuk parkir ini sendiri yang resmi dari pemerintah, sepeda motor berapa, roda 4 berapa? Itu sudah berapa? Jelas. Kalau sepeda motor kan 2.000. Kendaraan 3.000. Nah, kalau ada orang berelaan memberi lebih dari situ, ya dia kan memberi pahala bagi orang lain. Ya kan? Kalau diberi lebih kan berarti setorannya besar, PAD kita lancar, kan itu saja. Tapi resminya itu, lapak 1.000. Nah, kan itu. Terakhir Pak, singkat saja, untuk target yang menjadi skala prioritas di tahun 2021 di tengah pandemi ini apa Pak? Target kita tentang parkir, kita akan kelola parkir ini sedemikian agar sambil kita parkirkan tetap layanan publik di lapangan, bagaimana orang bisa memarkirkan kendaraannya itu aman, nyaman, dan benar-benar dinikmati oleh masyarakat itu. Kalau untuk rencananya sendiri di tahun 2021? Rencana terinya ya itu tadi, kami akan melakukan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam layanan publik itu. Dengan inovasi tadi. Nah, kalau hari ini kita satu hari loh, sekarang kami melayani sampai 7-11 tiap hari layani orang berpesta. Orang yang meninggal, ada acara hajatan, apakah hajatan keagamaan ataupun keluarga. Kami layani itu dengan gratis. Bis BRT kita gratiskan untuk ke wisata-wisata, mengurus dokumen kependudukan, mengurus izin, bayar PBB, ada rutenya, silakan. Itu ada bis BRT. Tahun ini puji Tuhan kita dapat mobil dari Kementerian Perhubungan, bis sekolah. Nah, nanti seperti apa nanti kita minta petunjuk Bapak Wali Kota untuk bis sekolah itu digunakan di mana. Tapi harapan dari Kementerian Perhubungan, bis ini di daerah yang tidak ada rute angkutan. Nah, itu udah hari ini kita udah terima 1 unit.
Dua yang sudah menjadi program andalan. Kemudian untuk marka jalan dan lain sebagainya, rambu-rambu. Iya, sampai tahun 2023 Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya telah menyusun master plan fasilitas keselamatan jalan. Karena rambu lalu lintas itu kan itu masuk fasilitas keselamatan jalan. Dalam upaya kita, renstranya adalah menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas tiap tahun. Dengan cara apa? Nah itu tadi, penataan parkir itu menurunkan kecelakaan, Pak. Lalu membangun fasilitas keselamatan jalan, apa warning light, traffic light, marka sama itu apa namanya, kayak zebra cross, tanda-tanda lalu lintas lah, ini yang di trotoar sama di pinggir jalan. Sampai tahun 2023 itu kita udah menyusun master plan-nya. Jadi sampai tahun 2023 kalau misalnya rambu lalu lintas itu sampai kita menyiapkan itu sampai ya 23.000 unit itu kita dengan peningkatan SDM tentunya. Dengan peningkatan SDM tentunya. Karena sekarang kan teknologi semakin meningkat. Betul. Oke, penguasaan ini juga harus di benar. lakukan. Nah, sama ATCS. Supaya nanti Mbak Olivia itu bisa melihat dari Google Map itu siapa yang melanggar lalu lintas, di mana macet. Nah, nanti itu ATCS itu. Baik Pak, kita sudah berada di penghujung statement closing pada hari ini. Silahkan. Baik, makasih. Terima kasih Jurnal TV yang selalu membantu pemerintah Kota Palangkaraya dalam hal Dinas Perhubungan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Harapan kami kepada seluruh masyarakat Kota Palangkaraya, kota cantik yang kami banggakan dan yang kami cintai, marilah kita bersama-sama bergandengan tangan dengan penuh kerendahan hati untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dalam upaya kita untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dari kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabe selamat lingkungan latai, salam sujud keren dan melempang, adil katalino, bajuramin kasuraga, basengat kajubata, harus. Terima kasih. Terima kasih kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Bapak Alman Pepakpahan, SHMA, sudah hadir di studio Jurnal TV berbagi pada hari ini. Jelas, lugas, semua pekerjaan yang sudah dilakukan teman-teman, kita semua harus mendukung. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita pada malam hari ini di Tatap Muka dengan tema kita Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya kemarin dan gaungnya di tahun 2021. Bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini, akhir kata saya Olivia Teja mewakili mereka semua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selalu ingat protokol kesehatan. Gunakan masker ketika berada di luar rumah. Jauhi kerumunan, senantiasa mencuci tangan. Terima kasih. kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar, dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya. Ini menjadi kerjasama yang penting.